Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Marilah kita sepakati bersama, hiduplah berilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan mudah. Kemudian hiduplah kita diiringi dengan sedikit seni, tentunya seni yang manfaat dan seni yang bermartabat. Insya Allah hidup kita akan lebih terasa indah. Dan jangan lupa, hiduplah selalu dibingkai dengan iman dan takwa, karena hidup dengan iman dan takwa akan semakin terarah. Mari kita seperti biasa melanjutkan kajian Quran surat An-Nisa surat keempat, tepatnya pada ayat yang sekarang adalah ayat yang ke-38. Monggo dibuka, diperhatikan. Kita suratnya ini panjang-panjang ya, kita nanti dipotong pendek-pendek saja supaya bisa dibaca dengan cara yang baik dan lebih bagus lagi ya. Seperti biasa, mari kita awali dengan bismillah bisiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat hurufnya, zalnya zal besar ya. Kemudian nun ketemu dengan fa dibaca berengengang atau ifa ya, perhatikan. Walladzina yunfiquna, coba. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi. Amwalahum ria'an nasi. Ya. Segini terlalu panjang enggak? Cukup ya? Wala yu'minuna billahi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu, coba. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Qarinan fasa'a qarina. Mohon diperhatikan terjemahnya ya, dan diresapi ya, masukkan ke dalam hati dan masukkan pula kepada akal dan pikiran kita, supaya fungsi Al-Quran sebagai hudalinas, Al-Furqan dan Al-Bayan semakin meresap di dalam dada atau sanubari kita. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain atau ingin dilihat dan dipuji,
Nah, ini yang sering saya sampaikan, hidup pengen selalu dianggap hebat, pengen dipuji, pengen dilihat super dan sebagainya, ya. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, maksudnya hari kiamat gitu ya. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya atau ikhwannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ya. Ayatnya jelas ya. Kemudian 39. Wa madza 'alaihim law amanu billahi. Coba. Wa madza 'alaihim law amanu billahi. Perhatikan. Wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullah. Ulangi sebentar ya. Mimma razaqahumullah. Besar, coba. Wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Artinya begini, dan apa atau keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat, dan menginfakkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Kemudian ayat ke-40 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bang Kevin lanjut ya. Quran surat An-Nisa ayat 40 ya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 40. Yang lain lanjut ya. Di sini ada nun bertasjid, itu dibacanya agak berdengung dan didobelkan ya. Kemudian tha itu harus dibedakan dengan sin dengan shin ya. Perhatikan, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Coba. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Itu di situ ada tanda shad dengan alif layyinah ya. Jim. Nah, boleh diulang berarti dari mithqala dzarratin wa in taku hasanah. Coba. Mithqala wa in taku hasanah wa in taku hasanatan yudha'if wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Coba. Wa in taku hasanatan yudha'if wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Zarah itu gambarannya zaman dulu sebiji sawi karena saking kecilnya ya. Kalau sekarang yang kecil itu berarti sebesar atom ya.
meskipun sekecil benda ya, ini kata Allah tidak akan menzalimi seorang pun walau sebesar zarah, sesuatu yang sangat kecil atau remik ya. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah dan sebaliknya, meskipun ada kebaikan yang sekecil atom pun atau jasad renik yang sangat kecil ya, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. 41 ya. Fa kaifa idza ji'na, coba. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na, coba. Min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida wajibna bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul ya dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad, ini adalah Nabi Muhammad ya, sebagai saksi atas mereka. Nah, kemudian ayat yang ke-42. Segini terlalu panjang enggak? Cukup ya. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, coba. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa sawur rasul law tusawwa bihimul ardu wala taktumunallah wala yaktumunallaha haditsa, coba. Wala pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah ya. Sampai ayat keberapa? 44 ya. Sekarang 43 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Qafnya qalqalah ya. Lanya panjang, buka mulutnya, udaranya keluarkan bebas tanpa ditahan atau direm. Perhatikan, mangap ya. La taqrabus sholata, coba. La taqrabus sholata wa antum sukara
hatta ta'lamu. Coba. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban. Coba. Junuban. Nah, ini karena tidak akan diwakaf, jadi wala junuban illa gitu ya. Tapi kalau mau diwakaf wala junuba gitu ya. Tapi ini karena mau lanjut ya, mau diwasol wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Coba. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya. Ada nun mati ketemu dengan kaf, kemudian nun mati ketemu dengan ta, ifa 2 kali, kemudian mim dengan mim, ada tasdid ya, tulisannya berbeda. Ini penerapan tajwidnya begini, perhatikan. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa. Coba. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti. Coba. Au jaa ahadum minkum min ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu. Coba. Au lamastumun nisaa falam tajidu. Perhatikan ma-nya panjang 5 harokat. Ma'ang fatayammamu sa'idan tayyibang famsahu. Coba. Ma'ang fatayammamu sa'idan tayyibang famsahu biwujuhikum wa aidikum. Biwujuhikum wa aidikum. Innallaha kana ulangi sama. Innallaha kana afuwan ghafura. Coba. Afuwan ghafura. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ini peringatan ya, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub.
Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Ucapkan di sini tekniknya begini: usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kemudian yang ke-44, mohon diperhatikan sedikit lagi. Alam taro ilal ladina, coba. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi, utu nasibam minal kitabi yashtaruna dhalalata, ayo tidak dipanjangkan, panjang sendiri ya. Wayuri panjang, wayuridu panjang ya. Wayuriduna antadzillus sabil, tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Nah, ini kajiannya sekarang sampai Quran Surat An-Nisa ayat 44 ya. Semoga bermanfaat, dan barangkali di dalam menyampaikan ada salah-salah kata atau rangkaian kalimat yang kurang berkenan. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan, namun bismillah kita sama-sama berniat belajar bersama. Untuk apa? Untuk selalu merengkuh ilmu, karena dengan ilmu hidup kita itu akan mudah. Nah, kalau di dalam menyampaikan, seni di dalam menyampaikan, atau tata cara yang berkaitan dengan seni, bagaimana membimbing, bagaimana mengajak orang lain untuk belajar dan gemar belajar ilmu, ada yang kurang berkenan dan berkesan. Saya juga manusia biasa. Setiap orang pasti memiliki seni yang berbeda-beda. Mari dengan seni yang manfaat dan bermartabat di hadapan Allah, kita sisipkan di dalam dunia kehidupan. Karena hidup dengan seni, insya Allah hidup kita akan semakin lebih terasa indah ya. Dan sekali lagi, marilah kita saling berwasiat, tawasobil haq, tawasobisob, dengan apa? Dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan kesabaran, dengan bingkai iman dan takwa, pasti hidup kita akan semakin terarah. Sekian, saya akhiri. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.